Recording in progress. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun saudara berada. Pagi ini saya mau berbagi lagi tentang kebenaran firman buat kita semuanya. Pagi ini kita mau belajar satu topik yang menarik dalam tulisan Rasul Paulus di dalam Alkitab, yaitu tentang rahasia panggilan dari kita, dari gereja, atau rahasia panggilan dari gereja. Mari coba kita lihat Alkitab kita dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya membaca buat saudara demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberitaan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia itu untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, rahasia panggilan dari gereja. Saya selalu mau berkata kepada saudara, kalau berbicara gereja itu adalah berbicara tubuh Kristus. Berbicara orang-orang percaya, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kalau berbicara tentang gereja. Nah, di dalam tulisannya, Rasul Paulus dalam Efesus pasal 3 ini mengemukakan rahasia panggilan daripada gereja itu. Kita tahu ya bahwa sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan sudah memulai rencananya dengan orang-orang Yahudi. Ya, dengan orang-orang Yahudi yang kita kenal sebagai Israel. Mereka lah hamba-hamba Allah. Mereka lah anak-anak Allah yang memulai panggilan, ya, panggilan yang begitu dahsyat, panggilan yang begitu luar biasa itu, ya, panggilan yang begitu luar biasa itu. Dimulai dari orang-orang Yahudi. Tetapi kita harus melihat, saudara, ya, di dalam Alkitab itu karena penolakannya, maka kita bisa melihat sekarang bahwa rancangan terhadap orang Yahudi itu sekarang dialihkan kepada semua bangsa. Dan semua bangsa itulah yang disebut dengan gereja. Nah, rupanya saudara, berdasarkan apa yang kita baca dalam Efesus pasal 3 ini, bahwa ternyata ya rahasia panggilan dari gereja itu telah disimpan katanya. Berabad-abad lamanya. Coba saudara lihat di dalam ayat yang ayat yang pertama ya. Di sana dikatakan, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah, memang kamu telah mendengar, dan seterusnya, yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku seperti yang telah kutulis kepadamu, dan seterusnya. Ya. Nah, yang dikatakan di dalam bagian ini ya, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh, dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat di sini saudara bahwa sekalipun ternyata ada Israel yang sudah Tuhan pilih
sebagai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk berbicara kepada dunia ini, ternyata kita bisa melihat di sana, saudaraku ya. Ternyata kita bisa melihat bahwa di balik Yahudi itu Tuhan juga punya rencana. Ya, rencana keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Makanya dikatakan di sana, di dalam ayat yang ke ayat yang keempat ya, apabila kamu membacanya kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Lalu ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberitakan dalam Kristus Yesus. Nah, ini ternyata yang bisa saya katakan kepada saudara bahwa inilah yang dirahasiakan. Dan sekarang dikatakan zaman dahulu ada Israel, ya, ada Israel yang bisa kita lihat, ya, ada Israel yang melayani Tuhan dengan dengan gentingnya, yang dipilih oleh Tuhan dari banyak bangsa di zaman itu. Sekarang bangsa itu dipakai oleh Tuhan, ya, sekalipun pada puncaknya, ya, pada akhirnya bangsa itu kita tahu mereka menolak Sang Mesias, ya, mereka menolak Sang Mesias. Tetapi saudara, penolakan kepada Sang Mesias itu sekarang diungkapkan oleh Tuhan. Jadi dulu disimpan oleh Tuhan di dalam hatinya. Rahasia itu berabad-abad lamanya disimpan oleh Tuhan. Begitu lama berjalannya Israel, ya, berjalannya Israel dalam semua pelayanannya kepada Tuhan. Tetapi kepada orang-orang yang tidak percaya, Tuhan tetap menyimpan rahasia itu. Ya, menyimpan rahasia itu bahwa ternyata nun jauh di sana. Ya, nun jauh di sana. Sekalipun Tuhan, kalau kita melihat dalam bagian itu, Tuhan itu memulai dengan Israel, tetapi di hatinya Tuhan itu sudah tertulis bahwa dia juga memperhatikan bangsa-bangsa yang tidak percaya. Bahwa dia juga mengasihi bangsa-bangsa yang tidak percaya. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-5 ya, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Zaman dahulu nggak diberitakan dikatakan, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada siapa? Rasul-rasul dan nabi-nabinya. Dan salah satunya siapa? Paulus. Ya, Paulus yang adalah nabi Paulus yang adalah rasul yang ditentukan oleh Tuhan. Ya, yang ditentukan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Ya, untuk apa saudara? Untuk memberitakan. Memberitakan apa? Injil itu. Jadi rahasia panggilan dari orang-orang yang tidak percaya itu, yang pertama tadi kita lihat di sini saudara, yang pertama adalah disimpan oleh Tuhan di dalam hatinya berabad-abad lamanya. Ya, disimpan berabad-abad lamanya di dalam hatinya Tuhan dan sekarang dinyatakan. Ya. Jadi pelayanan terhadap mereka yang tidak percaya itu, ya, pelayanan terhadap mereka yang tidak percaya itu sekarang dinyatakan. Dinyatakan lewat apa? Lewat pelayanan para rasul. Ya, lewat para rasul, pelayanan para rasul. Sarananya apa saudara? Sarananya coba kita lihat di dalam ayat yang ke-6 itu, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil. Nah, ini saudara. Jadi sarananya apa? Injil. Jadi kita bisa melihat rahasia panggilan kita disimpan berabad-abad oleh Tuhan. Dinyatakan kepada pelayanan para rasul, dan pelayanan itu dinyatakan lewat apa saudara? Pelayanan itu dinyatakan lewat berita Injil. Jadi panggilan kita menjadi orang percaya karena Injil. Jadi kita harus meyakini saudara di dalam hidup kita bahwa Injil itu benar. Satu sisi di dalam surat Roma dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang di dalamnya semua kebenaran Allah itu dinyatakan. Dan sekarang ternyata dalam tulisan Rasul Paulus dalam Efesus pasal 3 ini dikatakan kepada kita bahwa kita yang bukan Yahudi katanya, kita percaya, kita menjadi ahli waris itu karena Injil. Makanya dikatakan dalam ayat 6 itu, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberitakan dalam Kristus Yesus. Ini rahasia yang luar biasa. Inilah yang membuat kita teguh berdiri bahwa ada Injil. Kalau kita melihat definisi Injil itu apa saudara? Kristus mati. Ya, Kristus mati untuk karena dosa-dosa kita, ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan,
Lalu yang berikutnya apa lagi? Ia telah menampakkan diri. Bahkan kalau kita panjangkan lagi, ia telah naik ke surga. Kalau kita panjangkan lagi, ia akan datang kembali. Lengkap, komplit dalam Injil itu. Itulah berita Injil. Jadi pada waktu kita menerima berita Injil itu, saudara, kita menerima berita Injil itu, berarti kita mengakui, meyakini, mempercayai satu, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, ya, penampakan diri Kristus, kenaikan Kristus, bahkan sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Makanya dikatakan di dalam bagian ini, saudara, ya, karena Injil itu begitu dahsyat, itu yang membuat kita menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi kita menjadi anggota tubuh Kristus karena Injil. Jadi bukan karena yang lain, saudara. Nah, inilah rahasia yang berabad-abad tentang gereja yang disimpan oleh Tuhan itu. Ternyata disingkapkan, ya kan? Disingkapkan oleh Tuhan melalui para rasul, para nabi, melalui apa? Melalui berita Injil. Nah, berarti kalau rahasia panggilan itu dinyatakan melalui berita Injil kepada mereka yang bukan Yahudi, ya, yang bukan Yahudi, ini berarti tugas kita terus harus kita nyatakan, harus kita beritakan berita Injil itu dengan berbagai macam teknologi yang sudah canggih sekarang, ya, dengan berbagai macam teknologi, dengan berbagai macam pendekatan, dengan berbagai macam suara kenabian, dengan berbagai macam pelayanan yang disebut dengan pelayanan marturia yang begitu keras yang bisa kita sampaikan. Jadi tidak lagi sekedar kesaksian yang hanya lewat hidup kita. Memang Injil yang paling nyata itu adalah hidup kita. Bagaimana kita berbagi kepada orang lain. Nah, kalau kita berkata hanya sekedar hidup kita saja, saudara, itu normatif saja, itu biasa saja, saudara. Tapi bagaimana sekarang kita memulai hal-hal yang baru, ya kan? Memulai hal-hal yang baru supaya apa? Supaya mereka yang juga bukan Yahudi, yang belum percaya kepada Yesus itu, memahami rahasia panggilannya melalui apa? Melalui berita Injil. Ya, memahami rahasia panggilannya melalui berita Injil. Jadi pagi ini pesan utama buat saudara semuanya. Jangan pernah mengabaikan yang namanya Injil. Jangan pernah mengabaikan yang namanya memberitakan Injil. Jangan pernah mengabaikan yang namanya menghidupkan Injil di dalam hidup kita. Makanya pakailah semua sarana. Pakailah semua medsos. Pakailah semua alat-alat yang ada dalam teknologi yang sudah mulai canggih ini, saudara. Hanya satu inti yang kita pakai. Kita pakai itu semuanya untuk memberitakan yang namanya Injil. Memberitakan kabar baik. Supaya apa? Supaya mereka yang bukan Yahudi, mereka yang sudah ditentukan oleh Tuhan, mereka yang belum memahami rahasia yang berabad-abad yang disimpan ini, saudara, melalui berita yang kita sampaikan itu, mereka boleh mendengarkannya dan mereka ada di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Selamat pagi buat saudara semua. Oleh karena firman-Nya, mari kita belajar memahami firman-Nya, karena dalam firman-Nya begitu banyak rahasia-rahasia yang kita tidak tahu dan kita menjadi tahu. Oleh karena firman-Nya, kuatlah hari ini, dan oleh karena firman-Nya, pagi ini kita memahami rahasia panggilan kita disimpan berabad-abad lamanya. Dinyatakan kepada para rasul, disampaikan melalui berita Injil. Sekali lagi, rahasia panggilan daripada gereja, rahasia panggilan daripada kita, disimpan berabad-abad lamanya di hatinya Tuhan, ya, sekarang dinyatakan kepada para rasul dan para nabi, ya, dan disampaikan kepada kita yang tidak percaya. Jadi kalau saudara memberitakan Injil, saudara sedang menyuarakan suara rasul dan suara nabi. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat pagi ini. Saya percaya saudara pasti kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa semua oleh karena firman-Nya. Bapa dalam sorga, terima kasih buat renungan pagi ini. Berkatilah kami, dan Tuhan akan menolong kami dan memberikan kekuatan kepada kami supaya kami bertumbuh di dalam kemenangan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati aktivitas kami hari ini, dan pandemi yang terus semakin mencekam. Kami mendoakan dalam nama Yesus supaya Tuhan menghalaukan semuanya. Perekonomian bangsa Indonesia juga dipulihkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dan kuasa yang daripada-Mu terus menjamah bangsa ini dan memberkati bangsa ini. Terima kasih, berkati umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, dimanapun mereka berada, berkati usaha pekerjaan,
dan tolong mereka. Kalau mereka sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau mereka susah, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Terpujilah Tuhan, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, sampai ketemu lagi besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.